Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Devita Herawati. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Padaherang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Lonceng Samudra, Sang Marlin Biru, dan Penjaga Pantai Pangandaran. Dongeng yang akan saya bawakan merupakan karya saya sendiri. Baik teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Pernahkah kalian berkunjung ke Semenanjung di selatan Jawa Barat, di mana ombak raksasa Samudra Hindia pecah menjadi buih-buih putih di pantai barat dan pantai timur? Itulah kampungku, Pangandaran. Di sana, di gerbang kota kami, berdiri megah sebuah tugu ikan dengan moncong tajam. Orang-orang menyebutnya ikan marlin. Banyak yang mengira itu hanya patung biasa, tapi bagi kami, marlin adalah simbol ketangguhan. Hari ini, saya akan membawa kalian ke masa depan ketika sebuah janji lama diuji oleh keserakahan. Sebut saja namanya Baruna, seorang pemuda SMP yang tumbuh besar di antara jaring nelayan dan bau garam. Ayah Baruna adalah sesepuh yang sangat dihormati karena ketaatannya pada pantangan laut. Namun, zaman telah berubah. Suatu malam menjelang upacara hajat laut, suasana di pelelangan ikan terasa panas. Seorang pengusaha dari kota besar menawarkan teknologi baru, jaring pukat harimau, yang bisa menyapu habis semua ikan dalam sekejap. Untuk apa kalian melarung tumpeng ke laut? Lebih baik larung jaring ini. Sekali tarik, kalian bisa beli motor baru, rumah baru, tak perlu capek melaut tiap hari. Warga mulai goyah, keserakahan mulai membakar hati mereka. Mereka lupa pada pesan leluhur bahwa laut adalah ibu yang memberi, bukan gudang yang harus dikuras habis. Baruna gelisah. Ia lari menuju ke alam Pangandaran, tempat di mana pepohonan purba bertemu dengan karang tajam. Tiba-tiba permukaan air laut berkecamuk. Biur! Seekor ikan marlin biru raksasa melompat ke udara. Sisiknya berkilau seperti permata di bawah cahaya bulan. Ajaibnya, ikan itu tidak pergi. Ia menatap Baruna dengan mata yang menyimpan rahasia ribuan tahun. Anak manusia, tahukah kau, jika jaring besi itu menyentuh dasar rumahku, maka lonceng samudra akan berentang. Dan ketika ia berentang, samudra tidak akan lagi memberi. Ia akan mengambil kembali. Marlin itu lalu menunjukkan Baruna sebuah penglihatan di air. Laut Pangandaran yang sunyi, tanpa warna, tanpa ikan, hanya berisi sampah dan kehampaan. Indonesia adalah bangsa maritim, Baruna. Jika kalian menghancurkan jantungnya di Pangandaran, maka tubuh bangsa ini akan ikut sakit. Keesokan harinya, saat kapal-kapal besar dengan jaring maut itu bersiap berangkat, Baruna berdiri di dermaga. Ia membawa sebuah lonceng tua milik kakeknya. Ia membunyikan sekuat tenaga. Teng, teng, teng. Berhenti! Jangan biarkan jaring itu menyentuh air. Kita merayakan hajat laut untuk bersyukur, bukan menjarah. Ikan marlin telah memberi peringatan. Samudra Hindia bukan milik kita untuk dihabiskan, tapi milik anak cucu kita untuk diwariskan. Tepat saat itu, seekor ikan marlin kembali melompat di dekat kapal pengusaha itu, menciptakan gelombang besar yang membuat kapal-kapal itu mundur. Warga terpana, mereka teringat kembali pada filosofi ikan marlin. Cepat, tangguh, dan mandiri, tapi tetap menghormati hukum alam. Akhirnya, pengusaha itu pergi dengan tangan hampa. Warga Pangandaran kembali ke cara lama yang bijak, menggunakan jaring yang ramah lingkungan
dan terus merayakan hajat laut sebagai bentuk kasih sayang pada alam. Teman-temanku di seluruh Indonesia, Pangandaran hanyalah satu titik di peta Nusantara. Tapi, jika setiap titik itu kita jaga, maka Indonesia akan tetap menjadi zamrud hijau di tengah biru samudra. Ingatlah, saat kalian berdiri di pantai Pangandaran dan mendengar suara ombak, itu bukanlah sekedar air. Itu adalah nyanyian Sang Marlin, pengingat bahwa kita adalah penjaga samudra. Saya, Devita Herawati, bangga menjadi anak Indonesia, bangga menjadi anak Pangandaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.